Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita akan mempresentasikan tentang bisnis kita, yaitu yang bernama Clothing Universe. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dari kelompok 6, saya sendiri yaitu Aisyah Safira Zarina dengan NIM 220201201, dan juga ada teman saya yaitu yang bernama Saiful Rizal dengan NIM 220301210. Yang ketiga ada bernama Intan Mawarni dengan NIM 220301216. Lalu yang keempat ada Muhammad Hafizuddin dengan NIM 220301237. Di sini kita akan menjelaskan dari beberapa aspek yang saya akan jelaskan sendiri, yaitu dari aspek pemasaran dan operasional. Lalu akan dijelaskan teman saya yaitu Rizal, yaitu aspek keuangan. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya Intan, yaitu aspek ekonomi dan sumber daya manusia. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya Hafizuddin, yaitu aspek sosial, hukum, dan lingkungan. Oke, mari kita mulai. Saya akan membahas tentang aspek pemasaran terlebih dahulu. Di dalam aspek pemasaran terdapat segmentasi pasar, yaitu di dalamnya terdapat geografis barang yang dijual, yang ketiga ada demografi, ada psikografi, yang kelima ada income, segmentasi, yang keenam ada promosi. Kita akan membahas tentang geografis terlebih dahulu. Maksud geografis di sini adalah bisnis kita yang terletak di kota Gresik, yang tentunya sangat strategis diapit oleh dua kota, yaitu Surabaya dan Lamongan. Di Gresik sendiri pun untuk jalur transportasi cenderung lebih mudah karena kita dekat dengan tol, dekat dengan pelabuhan yang otomatis mempermudah untuk pengiriman barang. Lalu ada barang yang dijual. Barang yang dijual di sini dimaksud adalah produk yang kita tawarkan adalah kaos dengan desain sablon untuk yang cocok dari berbagai kalangan atau acara. Bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun acara non formal. Lalu ada demografi, yaitu target pasar produk sablon kita adalah remaja, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga berusia sekitar 15 sampai 50 tahun atau di atasnya, baik pria maupun wanita. Dan produk ini dirancang agar cocok dipakai oleh kelompok dari berbagai kalangan atau berbagai usia. Lalu ada psikografis. Di sini dimaksud adalah desain yang kita buat sesuai dengan selera konsumen dengan motif yang menarik, model juga kekinian, dan bahan yang digunakan yaitu nyaman. Selanjutnya ada income segmentasi, yaitu harga yang kita tawarkan adalah mulai dari 75.000. Kita tidak hanya menjual kaos saja, tapi juga menjual tote bag, topi, dan lain-lain yang sekiranya bisa disablon oleh bisnis kita. Lalu ada promosi yang keenam, yaitu Clothing Universe akan memberikan diskon khusus pada momen-momen besar atau momen-momen tertentu seperti hari raya, 17 Agustus. Dari situ kita berusaha untuk meningkatkan penjualan itu sendiri. Slide selanjutnya adalah targeting Clothing Universe. Clothing Universe sendiri menggunakan single segmentation, yaitu fokus utama pada konsumen pria dan wanita dari umur 15 sampai 35 atau selebihnya. Lalu aktif mengikuti tren model casual dan streetwear, dan target konsumen ini memiliki ketertarikan terhadap pakaian bergaya santai namun stylish, dan mereka menghargai produk desain dengan unik. Lalu kita akan membahas potensi pasar. Potensi pasar sendiri di Gresik cukup menjanjikan karena beberapa faktor pertumbuhan ekonomi di Gresik. Seperti kita tahu, Gresik adalah kawasan industri yang berkembang dengan banyak perusahaan yang membutuhkan produk promosi. Lalu kita juga menargetkan terdapat banyak komunitas dan sekolah yang membutuhkan sablon untuk kegiatan seperti costing, merchandise, dan acara formal maupun non formal. Yaitu lalu ada peluang kolaborasi, kerjasama dengan desainer lokal dan event-event di daerah dapat meningkatkan visibilitas dan permintaan. Kita juga mengikuti beberapa pameran-pameran untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat seperti itu. Lalu kita akan membahas proyeksi penjualan sementara dengan harga kaos 75.000. Kita jika volume kaos per bulannya itu penjualannya 300 kaos, kita bisa kalikan 75.000 dikali 300 pieces dengan jumlah akhirnya yaitu 22.500.000. Lalu per tahunnya jika kita bisa menargetkan 300 kaos dikali 12 itu kita bisa mendapatkan sekitar 270 juta. Sekian dari aspek pemasaran kita, saya akan melanjutkan ke aspek operasional. Selanjutnya kita akan membahas dari aspek operasional dari Clothing Universe. Lokasi usaha sendiri yang seperti sudah saya terangkan di aspek operasional dari segi segmentasi, yaitu Gresik dipilih menjadi lokasi bisnis kita karena letaknya yang strategis. Lalu proses produksi dan atau operasional. Dalam proses produksi atau operasional ini, yang pertama membeli jenis bahan yang telah dipilih dalam bentuk roll dan memastikan bahwa bahan tersebut berkualitas baik untuk proses sablon. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan model kaos yang akan diproduksi baik dari segi desain maupun ukuran. Lalu membuat pola sesuai dengan model kaos yang ditentukan termasuk ukuran dan proporsi yang tepat. Selanjutnya memotong bahan sesuai pola yang telah dibuat, memperhatikan ukuran seperti lingkar dada, panjang badan, dan panjang lengan untuk memastikan kesesuaian. Lalu menerapkan teknik sablon pada kaos yang telah dipotong, yaitu menggunakan tinta sablon berkualitas untuk menghasilkan gambar atau tulisan yang jelas dan tahan lama. Lalu menjahit bagian kaos dengan rapi dan memastikan tidak ada benang yang tertinggal. Setiap jahitan harus kuat agar tidak mudah robek. Selanjutnya, setelah kaos selesai, dilakukan perapian sisa benang yang mungkin masih terlihat. Selanjutnya, setrika kaos dengan menggunakan setrika uap untuk menghilangkan kerutan pada kaos. Selanjutnya, melipatkan kaos dengan rapi dan mengemasnya menggunakan plastik mending yang bersih dan menarik. Yang terakhir yaitu menggunakan paper bag yang sudah didesain khusus dengan logo kita, logo produk kita, untuk meningkatkan nilai estetika dan branding dari produk kita sendiri. Kita akan membahas kualitas produk. Kualitas produk kaos sendiri adalah yang terbaik dan tentunya sudah teruji kenyamanannya, bahannya gitu. Jadi para customer tidak kecewa untuk membeli produk dari kita. Dalam proses produksi atau operasional sendiri, bisnis kita yaitu Clothing Universe yang bergerak di bidang sablon ini menggunakan beberapa teknologi dan beberapa alat. Yang pertama ada mesin jahit modern yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan presisi dalam proses penjahitan. Lalu ada kecepatan produksi, yaitu proses produksi dijadwalkan maksimal 2 minggu dengan pembaruan produk setiap 3 minggu sekali untuk menjaga keberagaman dan kemenarikan perhatian konsumen. Lalu ada tentunya kita mempunyai quality control, yang dimana setelah produksi dilakukan kontrol kualitas untuk memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas sehingga resiko produk tetap dapat diminimalkan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, usaha sablon diharapkan dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan produk-produk berkualitas dan diterima baik oleh konsumen. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam proses operasional atau produksi ini kita menggunakan beberapa teknologi dan peralatan. Tentunya kita membutuhkan komputer atau software desain grafis yang digunakan untuk mendesain customize dari customer. Lalu yang kedua ada water cutting, yaitu tentunya untuk sablon vinil atau hash transfer. Ini digunakan untuk memotong desain dari bahan vinil yang kemudian diterapkan ke kaos menggunakan mesin heat press. Lalu ada namanya DTG atau direct to garment. Mesin cetak ini langsung pada kaos menggunakan tinta khusus untuk sablon. Mesin ini cocok untuk desain full color atau desain kompleks tanpa perlu membuat screen. Selanjutnya kita akan menjelaskan proses pemesanan online dan offline. Alur penjualan atau pemesanan online itu sendiri, yang pertama pengunjung bisa mengunjungi website atau e-commerce dari produk kita, bisa dari Shopee, Tokopedia, atau website resmi dari kami. Yang pertama
customer bisa memilih produk, lalu kita menyediakan customisasi desain atau custom design, lalu customer bisa memasukkan detail dari pesanan, maksudnya letaknya atau layoutnya seperti apa, desain dari di kaos itu sendiri, lalu proses payment atau pembayaran, lalu proses payment sendiri akan dikonfirmasi dari pihak kita, lalu proses produksi, pengapakan dan pengiriman sesuai dengan waktu yang sudah kita munculkan atau waktu yang diinginkan oleh customer dalam proses pemesanan. Lalu pelanggan menerima pesanan, dan yang terakhir adalah layanan purna jual, yaitu biasanya customer memberikan saran atau bintang seperti itu teman-teman. Untuk alur pemesanan offline sendiri, customer bisa mengunjungi toko fisik kita atau toko offline kita, lalu customer bisa memiliki produk atau desain dari yang kita punya, lalu melakukan pembayaran, lalu kita akan proses produksi dengan waktu yang telah ditentukan, lalu pengepakan dan penyerahan produk, layanan purna jual, yaitu review dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari laporan aspek keuangan di Clothing Universe. Nah, di laporan aspek keuangan di Clothing Universe sendiri, yang pertama yaitu ada investasi awal. Nah, di investasi awal itu pasti ada peralatan produksi. Di peralatan produksi sendiri ini kan pasti sangat penting untuk kebutuhan operasional di sablon baju Clothing Universe sendiri. Nah, yang pertama itu ada mesin sablon manual. Jumlah unitnya ada 2. Harga satuannya 7.500.000. Total biayanya ada 15 juta. Yang kedua ada mesin press kaos. Jumlah unitnya ada 1. Harga satuannya 4 juta. Total biayanya 4 juta. Nah, yang ketiga ada rakel atau alat penyablon. Jumlah unitnya ada 5. Harga satuannya 250.000. Total biayanya 1.250.000. Yang keempat ada screen sablon. Jumlah unitnya ada 10. Harga satuannya 300.000. Total biayanya ada 3 juta. Yang kelima, alat semprot cairan emulsi. Jumlah unitnya ada 1. Harga satuannya 250.000. Total biayanya 250.000. Yang keenam ada meja sablon. Jumlah unitnya ada 2. Harga satuannya 500.000. Total biayanya 1 juta. Yang ketujuh ada lampu expose. Jumlah unitnya ada 1. Harga satuannya 800.000. Total biayanya 800.000. Nah, jadi total biaya keseluruhan yang dikeluarkan Clothing Universe yaitu sebesar 25.300.000. Baik, di investasi awal yang ketiga ada bahan baku awal yang terdiri dari beberapa bahan atau barang. Yang pertama, kaos polos atau stok awal 500 pitch. Jumlah unitnya ada 500. Harga satuannya 30.000. Total biayanya 15 juta. Yang kedua ada tinta sablon atau variasi warna. Jumlah unitnya 10 kg. Harga satuannya 250.000. Total biayanya 2.500.000. Yang ketiga ada cairan emulsi. Jumlah unitnya 5 liter. Harga satuannya 200.000. Total biayanya 1 juta. Yang keempat plastik kemasan. Jumlah unitnya ada 500 pitch. Harga satuannya 230. Total biayanya 115 juta. Yang kelima kertas transfer atau jika menggunakan sablon DTG atau press. Jumlah unitnya ada 200 lembar. Harga satuannya 1.000 rupiah. Total biayanya 200.000 rupiah. Jadi total keseluruhan bahan baku awal di Clothing Universe yaitu sebesar 18.800.000
Rp15.000. Baik, untuk selanjutnya ada operasional awal. Nah, di operasional sendiri ada beberapa hal atau poin penting yang sangat perlu diperhatikan untuk sablon baju Clothing Universe. Yang pertama, sewa tempat setahun. Jumlah unitnya satu, harga satuannya 1 juta. Jadi total biayanya 12 juta. Yang kedua ada listrik dan internet per 1 tahun. Nah, harga satuannya 500.000, total biayanya 6 juta. Untuk yang ketiga, promosi awal atau media sosial dan offline. Harga satuannya 2.500.000, total biayanya 2.500.000. Jadi total keseluruhan operasional awal pada Clothing Universe yaitu sebesar Rp20.500.000. Nah, di sini juga ada total keseluruhan investasi awal pada sablon baju Clothing Universe sebesar Rp80.615.000. Baik, untuk selanjutnya ada rincian asumsi nilai ekonomis, nilai sisa, dan nilai penyusutan. Nah, yang pertama itu ada mesin sablon manual 2 unit. Nilai awalnya 15 juta, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nah, nilai sisanya yaitu 3 juta. Nah, penyusutannya itu 2.400.000. Nah, yang kedua ada mesin press kaos. Nilai awalnya 4 juta, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 800.000, penyusutannya 640.000. Yang ketiga ada rakel 5 unit. Nilai awalnya 1.250.000, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 250.000, penyusutannya 200.000. Yang keempat ada screen sablon 10 unit. Nilai awalnya 3 juta, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 600.000, penyusutannya 480.000. Yang kelima ada laptop untuk desain. Nilai awalnya 5 juta, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 1 juta, dan untuk penyusutannya 800.000. Yang keenam ada printer. Nilai awalnya 2.500.000, untuk umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 500.000, penyusutannya 400.000. Yang ketujuh ada meja kerja 2 unit. Nilai awalnya 1 juta, untuk umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 200.000, penyusutannya 160.000. Yang keenam ada rak penyimpanan 3 unit. Nilai awalnya 3 juta, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 600.000, penyusutannya 480.000. Yang kesembilan, lampu expose. Nilai awalnya 800.000, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 160.000, penyusutannya 128.000. Yang ke-10 ada sewa tempat setiap 1 tahun sekali. Nilai awalnya 12 juta, umur ekonomisnya setiap 5 tahun sekali. Nilai sisanya 2.400.000, penyusutannya 1.920.000. Nah, jadi total penyusutan dan amortisasi yaitu sebesar Rp5.208.000 di clothing sablon baju Clothing Universe. Baik, selanjutnya di sini ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk sablon baju Clothing Universe.
Nah, biaya produksinya pada tahun 2021 yaitu sebesar 13.123.000. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 13.385.460 rupiah. Yang pada tahun 2023 yaitu sebesar 13.653.169 rupiah. Pada tahun 2024 yaitu sebesar 14.062.764 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 14.484.647 rupiah. Untuk keterangannya, untuk tahun kedua dan ketiga mengalami kenaikan 2% dan tahun keempat dan kelima mengalami kenaikan 3%. Nah, untuk biaya selanjutnya itu biaya marketing pada tahun 2021 3 juta. Pada tahun 2022 4.500.000. Pada tahun 2023 6.750.000. Pada tahun 2024 yaitu sebesar 10.125.000. Pada tahun 2025 yaitu sebesar 15.187.500 rupiah. Keterangannya, biaya marketing naik 50% dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, untuk gaji karyawan pada tahun 2021 yaitu sebesar 60 juta. Untuk gaji karyawan pada tahun 2022 yaitu sebesar 60.200.000. Pada tahun 2023 gaji karyawan mengalami kenaikan yaitu sebesar 62.424.000 rupiah. Nah, untuk pada tahun 2024 gaji karyawan juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 63.672.480 rupiah. Nah, untuk pada tahun 2025 yaitu gaji karyawan mengalami kenaikan juga pada sebesar 64.945.930 rupiah. Nah, keterangannya, gaji karyawan naik sebesar 2% dari tahun 2025 sampai 2029. Biaya penyusutannya yaitu pada tahun 2021 sebesar 80.615.000. Nah, biaya penyusutan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80.615.000. Biaya penyusutan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80.615.000. Pada tahun 2024 yaitu sebesar 80.615.000. Pada tahun 2025 80.615.000. Keterangannya, jadi biaya penyusutannya tetap per tahunnya. Jadi jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan sablon baju Clothing Universe yaitu sebesar pada tahun 2021 sebesar 156.738.000. Untuk tahun 2022 jumlah pengeluarannya yaitu sebesar 159.700.460 rupiah. Nah, untuk jumlah pengeluaran pada tahun 2023 yaitu sebesar 160.442.169 rupiah. Nah, untuk jumlah pengeluaran pada tahun 2024 yaitu sebesar 168.475.244 rupiah. Nah, untuk jumlah pengeluaran pada tahun 2025 yaitu sebesar 175.233 rupiah. Pada jumlah pengeluaran pada tahun 2025 yaitu sebesar 175.233.077 rupiah. Baik, selanjutnya ada modal kerja.
biaya bahan baku per tahun. Yang pertama yaitu kaos polos, harga satuannya 30.000, unitnya 3.600, satuannya per pitch. Total harga 108 juta. Yang kedua ada tinta sablon, harga satuannya 95.000, unitnya ada 12, satuannya per pitch. Total harganya 1.140.000. Yang keempat ada kertas transfer, harga satuannya 3.000, unitnya ada 3.600, satuannya lembar. Total harga 10.800.000. Yang kelima ada cairan emulsi, harga satuannya 200.000, unitnya ada 24, satuannya liter. Total harganya 4.800.000. Jadi total biaya keseluruhan bahan baku pada sablon baju Clothing Universe yaitu 27.540.000 rupiah. Selanjutnya itu ada biaya administrasi umum. Yang pertama, biaya peralatan kantor. Biayanya 5 juta. Periodenya setiap tahun. Harga per tahunnya 5 juta. Yang kedua ada biaya keuangan. Biayanya 6 juta. Periodenya tahunan. Harga per tahunnya 6 juta. Yang ketiga ada biaya administrasi atau office supplies. Biayanya 3 juta. Periodenya tahunan. Harga per tahunnya yaitu 3 juta. Yang keempat ada biaya komunikasi atau telepon atau internet. Biayanya 4 juta. Periodenya tahunan. Harga per tahunnya 4 juta. Yang kelima ada asuransi usaha. Biayanya 3.500.000. Periodenya tahunan. Biaya per tahunnya 3.500.000. Yang keenam ada prainvestasi. Biayanya 2.500.000. Periodenya tahunan. Harga per tahunnya 2.500.000. Jadi total keseluruhan biaya administrasi umum pada Clothing Universe yaitu 24 juta. Baik, selanjutnya ada biaya kemasan. Yang pertama, plastik kemasan, harga satuannya 500, unitnya ada 3.600, satuannya per pitch, harganya 1.800.000. Yang kedua ada paper bag, harga satuannya 5.000, unitnya ada 100, satuannya per pitch, harganya 500.000. Jadi total keseluruhan biaya kemasan pada Clothing Universe yaitu 2.300.000. Baik, selanjutnya ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang pertama itu promosi media sosial, biayanya 250.000, 12 unit, periodenya 1 tahun, harga per tahunnya 3 juta. Jadi total biaya pemasaran keseluruhan sablon baju Clothing Universe yaitu sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat ada analisis cash flow. Analisis cash flow ini dihitung setiap setahun sekali. Pendapatan penjualan pada tahun 2021 sebesar 270 juta. Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 275.400.000. Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penaikan lagi, yaitu sebesar 280.908.000 rupiah. Untuk pendapatan pada tahun 2024 mengalami penaikan yang lumayan signifikan, yaitu sebesar 289.335.240 rupiah. Untuk pendapatan pada tahun 2025 mengalami penaikan lagi sebesar 297.015.297 rupiah. Untuk jumlah penerimaan pada tahun 2021 yaitu sebesar 108 juta. Jumlah penerimaan pada tahun 2022 yaitu 110.160.000. Untuk jumlah penerimaan pada tahun 2023 sebesar 112.300.000.
Rp363.200. Nah, untuk jumlah penerimaan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp115.734.096. Nah, untuk penerimaan pada tahun 2025 yaitu Rp119.206.119. Nah, untuk pengeluarannya tidak ada ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu biaya produksinya pada tahun 2021 mendapatkan Rp25.300.000. Untuk biaya produksi pada tahun 2022 yaitu Rp25.300.000. Biaya produksi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp25.300.000. Nah, untuk biaya produksi pada tahun 2024 yaitu Rp25.300.000. Untuk biaya produksi pada tahun 2025 yaitu Rp25.300.000. Nah, untuk biaya pemasaran, nah ini dari tahun 2021 sampai 2025 sama ya, harga biaya pemasarannya yaitu sebesar 3 juta. Nah, untuk biaya operasionalnya juga sama dari tahun 2021 sampai tahun 2025 tidak ada mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp20.500.000 sampai tahun 2025. Untuk biaya penyusutannya, nah untuk biaya penyusutannya sendiri dari tahun 2021 sampai tahun 2025 yaitu sama ya teman-teman ya, yaitu sebesar Rp80.615.000. Nah, untuk total pengeluaran keseluruhan kaos sablon baju Universe, nah yaitu untuk pada tahun 2021 yaitu Rp129.415.000. Untuk pada tahun 2022 pengeluarannya yaitu sebesar Rp129.000. Nah, untuk pengeluarannya sendiri itu dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ternyata sama juga ya teman-teman ya, yaitu sebesar Rp129.415.000. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada net present value atau NPV. Periode pertama cash flow-nya Rp248.585.000. Nah, Pak, faktor PV sendiri sebesar 0,9346. PV-nya Rp233.194.481. Periode yang kedua, cash flow-nya sebesar Rp256.145.000. Faktor PV-nya yaitu 0,8734. Nah, untuk PV-nya sendiri sebesar Rp223.710.983. Untuk periode ketiga, cash flow-nya yaitu sebesar Rp264.856.200. Faktor PV-nya sendiri yaitu 0,8163. PV-nya sendiri sebesar Rp215.337.476. Periode keempat, cash flow-nya sebesar Rp275.654.336. Faktor PV-nya yaitu sebesar 0,7629. PV-nya sendiri sebesar Rp210.243.799. Jadi total keseluruhan dari cash flow ini sebesar Rp1.331.46.952. Jadi jumlah keseluruhan arus kas bersihnya yaitu sebesar Rp1.086.028.112. Jadi investasi awalnya sebesar Rp232.194.481. Untuk NPV-nya sendiri yaitu sebesar Rp853
Rp833.631. Jadi NPV sama dengan jumlah arus kas dikurangi investasi awal, sama dengan yaitu sebesar 853.833.631. Nah, jadi pengambilan keputusannya yaitu jika NPV lebih besar dari INV, berarti layak untuk diproduksi. Nah, jika NPV-nya lebih kecil dari INV, maka tidak layak untuk diproduksi. Nah, jadi 853 juta ini 833.631 rupiah ya, itu layak ya untuk memproduksi sabun baju Clothing Universe. Baik, selanjutnya ada yang keenam yaitu profitability index. Yang periode pertamanya cash flow 248.585.000. Faktor PV-nya 0,9346. PV-nya yaitu sebesar 232.194.481 rupiah. Untuk periode keduanya cash flow-nya 256.145.000. Nah, untuk faktor PV-nya sendiri yaitu 0,8734. Total PV-nya sendiri yaitu 223.710.983 rupiah. Periode ketiga cash flow 263.856.200 rupiah. Faktor PV-nya yaitu 0,8163. PV-nya sendiri yaitu sebesar 215.337.476 rupiah. Periode yang keempat cash flow-nya 275.654.336 rupiah. Faktor PV-nya itu sebesar 0,7629. PV-nya yaitu sebesar 210.243.799 rupiah. Untuk periode yang kelima cash flow-nya sebesar 286.806.416 rupiah. Faktor PV-nya 0,713. PV-nya sendiri yaitu sebesar 204.541.373 rupiah. Jadi total keseluruhan cash flow-nya itu sebesar 1.333.46952 rupiah. Jadi total PV arus kas bersihnya itu sebesar 1.086.028.112 rupiah. Total PV investasinya itu sebesar 232.194.481 rupiah. Jadi profitability indeksnya sendiri itu 4,68. Nah, baik, untuk selanjutnya itu yang nomor 7 ada internal of return. Nah, tahun pertama cash flow-nya itu 248.585.000. Nah, diskon faktor 7% yaitu sebesar 0,93496. PV 7% 232.194.481 rupiah. Nah, diskon faktor 15% nya itu sebesar 0,8696. PV 15% yaitu sebesar 216.173.236 rupiah. Untuk tahun yang kedua cash flow-nya itu sebesar 256.145.000. Diskon faktor 7% yaitu sebesar 0,8734. Untuk PV 7% nya itu sebesar 223.710.983 rupiah. Untuk diskon faktor 15% 0,7561. PV 15% nya itu sebesar 193.654.000
rupiah. Untuk tahun ketiga, cash flow-nya itu sebesar 263.856.200 rupiah. Nah, diskon faktor 7% yaitu sebesar 0,8163. PV-nya itu sebesar 215.337.476 rupiah. Untuk diskon 15%-nya yaitu sebesar 0,6575. Untuk PV 15%-nya 173.423.333,9 rupiah. Untuk tahun kedua, untuk tahun keempat yaitu cash flow-nya sebesar 275.654.336 rupiah. Diskon faktor 7%-nya itu 0,7629. Untuk PV 7%-nya itu sebesar 210.243.799 rupiah. Untuk diskon faktor 15%, 0,5718. PV 15%-nya itu sebesar 157.625.256 rupiah. Untuk tahun kelima, cash flow-nya yaitu sebesar 286.806.416 rupiah. Untuk diskon faktor 7%-nya 0,713. PV 7%-nya itu sebesar 204.541.373 rupiah. Nah, untuk diskon faktor 15%-nya itu sebesar 0,4972. Untuk PV 15%-nya itu sebesar 142.600.130 rupiah. Jadi total keseluruhan PV 7% yaitu 1.086.112.112 rupiah. Untuk jumlah total keseluruhan PV 15% yaitu sebesar 888.537.936 rupiah. Diketahui tingkat diskonto tingkat diskonto 1 sampai diskonto 1 sama dengan 7%, NPV 1 sama dengan 86.628.112 positif. Nah, untuk tingkat diskonto 2 sama dengan 15%, NPV 2 sama dengan minus 116.462.064 rupiah. Jadi hasilnya negatif. Untuk rumus interpolasi IRR sama dengan R1 ditambah NPV dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 dikurangi R1. Nah, jadi IRR sama dengan 7% ditambah 86.028.112 dibagi 86.028.112 dikurangi 116.426.064 rupiah dikali 15% dikurangi 17%. Jadi IRR sama dengan 17% ditambah 86.028.112 rupiah dibagi 290.176 rupiah dikali 8%. Jadi total IRR sama dengan 7% ditambah 0,4248 dikali 8% dibagi 25. Jadi RR keseluruhan yaitu 10,4%. Baik, selanjutnya yang ke-8 ada payback period atau PP.
Pada tahun pertama, arus kas bersihnya itu sebesar 248.585.000. Akumulasi arus kasnya itu sebesar 248.585.000. Keterangannya itu modal awal sebesar 232.194.481 rupiah sudah kembali. Untuk tahun yang kedua 256.125.000. Akumulasi arus kasnya itu 504.730.000. Keterangannya surplus mulai dihitung dari tahun kedua. Untuk tahun ketiga 263.856.200. Akumulasi arus kasnya 768.586.200 rupiah. Keterangannya surplus semakin besar. Untuk tahun keempat 275, akumulasi arus kas bersihnya itu sebesar 275.654.336 rupiah. Akumulasi arus kasnya itu 1.044.240.536 rupiah. Keterangan akumulasi keuntungan terus meningkat. Tahun kelima 286.416 rupiah. Akumulasi arus kasnya itu 1.331.046.952 rupiah. Keterangannya total akumulasi hingga tahun kelima. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu break even point atau BEP. Biaya tetap per tahun sebesar 1.500.000. Harga jual per unit 50.000. Biaya variabel per unit 20.000. Kontribusi margin per unit 30.000. BEP per unit 50 unit. Rumus BEP unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Data yang digunakan biaya tetap per tahun 1.500.000, harga jual per unit 50.000, biaya variabel per unit 20.000. Perhitungan BEP. BEP sama dengan 1.500.000 dibagi 50.000 dikurangi 20.000 sama dengan 1.500.000 dibagi 30.000 sama dengan 50 unit. Penjelasan BEP. Pada BEP sama dengan 50 unit, pendapatan dari penyewaan motor hanya cukup untuk menutup seluruh biaya tetap dan variabel, tidak ada laba maupun rugi. Yang kedua, jika penjualan lebih dari 50 unit, bisnis mulai menghasilkan laba. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah itu ada analisis kebutuhan kerja, ada komposisi tenaga kerja dan perannya. Bisnis ini dirancang dengan tenaga kerja yang efisien dan sesuai kebutuhan operasional. Ada beberapa divisi, ada divisi produksi, divisi pemasaran, dan juga divisi administrasi dan keuangan. Untuk divisi produksi sendiri itu ada 6 orang. Di operator mesin sablon itu ada 2 orang, quality control itu 2 orang, pengemasan juga 2 orang. Untuk divisi pemasaran itu ada 1 orang. Untuk pengelola media sosial dan konten kreator. Dan yang terakhir itu ada divisi administrasi dan keuangan itu 1 orang, yaitu pengelola pesanan dan akuntan. Untuk selanjutnya itu ada kualifikasi tenaga kerja. Di sini kan ada divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi administrasi. Untuk divisi produksi memiliki pengalaman atau pelatihan dasar dalam sablon manual dan digital. Untuk yang divisi pemasaran, memahami tren media sosial, kemampuan desain grafis, dan strategi pemasaran digital. Untuk yang divisi administrasi, latar belakang pendidikan dalam manajemen atau akuntansi. Selanjutnya itu ada kebutuhan fasilitas dan teknologi. Itu untuk peralatan produksi, mesin sablon manual 2 unit, mesin press kaos 1 unit, printer untuk desain kompleks, rachel, skren sablon, dan alat potong bahan. Selanjutnya itu ada teknologi pendukung.
Untuk komputer dengan perangkat lunak desain grafis, printer untuk dokumen administrasi, dan koneksi internet stabil. Terus yang selanjutnya itu ada fasilitas penunjang. Ada area kerja dan ventilasi yang baik, meja kerja ekonomi, dan rak penyimpanan untuk bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya ada rincian gaji pada perusahaan Clothing Universe. Gaji yang diberikan kepada tenaga kerja dihitung 1 bulan sekali dengan rincian. Yang pertama itu ada operator mesin sablon. Itu gaji sebulannya itu 750. Dikali 2 orang sama dengan hasilnya itu 1.500.000. Terus yang quality control itu gajinya itu sama 750.000 rupiah dikali 2 orang itu 1.500.000. Dan untuk pengemasan gajinya itu 500.000 rupiah dikali 2 orang 1 juta. Untuk yang selanjutnya itu ada pengelola media sosial atau konten kreator, itu gajinya 750 dikali 1 orang hasilnya 750. Dan yang terakhir itu ada pengelola pesanan dan akuntan, itu gajinya sebulannya 662, 161 dikali 1 itu hasilnya tetap sama 662 161 dengan 8 karyawan dan gaji totalnya itu 5.412.161 per bulan. Perusahaan memiliki struktur kerja yang efisien dan siap mendukung operasional pada tahun 2025. Selanjutnya di sini ada analisis struktur organisasi. Clothing Universe mengadopsi struktur organisasi fungsional yang sederhana namun efektif untuk usaha kecil menengah atau UKM. Struktur ini memfasilitasi komunikasi antar divisi dan memastikan tugas dibagi secara jelas. Untuk yang atas sendiri itu kan ada owner, terus di bawahnya owner itu ada divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi administrasi dan keuangan. Untuk divisi produksi sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu operator mesin sablon dan quality control. Untuk yang divisi pemasaran itu jadi 1, media sosial manager dan content creator. Untuk divisi administrasi dan keuangan juga jadi 1, yaitu staf administrasi dan staf keuangan. Untuk deskripsi peran sendiri, owner memiliki tugas memimpin usaha, merumuskan strategi jangka panjang, dan mengawasi seluruh aktivitas bisnis. Untuk yang divisi produksi, mengelola bahan baku, menjalankan proses sablon, dan memastikan kualitas produk. Untuk yang divisi pemasaran, mengelola strategi promosi, meningkatkan visibilitas produk di media sosial, dan menjalin kemitraan dengan influencer lokal. Dan untuk divisi administrasi dan keuangan, mengatur dokumentasi pesanan, laporan keuangan, dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada sasaran usaha. Untuk target pasar Clothing Universe menyasar segmen pasar yang luas dengan segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Untuk geografis sendiri fokus pada pelanggan di Gresik dan Surabaya dengan ekspansi ke seluruh Indonesia melalui platform online. Untuk yang demografis, usia 15-35 tahun termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang mengikuti tren mode casual dan streetwear. Dan untuk yang psikografis, konsumen yang menginginkan desain personal untuk mengekspresikan gaya mereka. Selanjutnya ada tujuan jangka pendek, memperkenalkan merek Clothing Universe di Gresik dan sekitarnya. Selanjutnya itu ada mencapai target penjualan bulanan itu mencapai 300 kaos dan jumlahnya 22.500.000 rupiah. Untuk tujuan jangka panjang, menjadi penyedia utama kaos custom berkualitas di Indonesia, terutama di wilayah Gresik. Ya, selanjutnya itu memperluas lini produk ke merchandise lain seperti tote bag, hoodie, dan mug sablon. Jadi kita tidak hanya menyediakan kaos. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Ada promosi online dan promosi offline. Untuk yang promosi online sendiri menggunakan Instagram dan TikTok untuk kampanye kreatif seperti giveaway dan live shopping. Selanjutnya memanfaatkan Shopee untuk promo diskon dan gratis ongkir kirim.
Untuk promosi offline sendiri, membuka booth di acara lokal seperti pameran dan festival, dan menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk proyek custom. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada proyeksi penjualan. Dengan harga jual 75 per kaos, target pendapatan tahunan mencapai 270 juta, itu 3.600 kaos per tahun. Potensi peningkatan penjualan hingga 20% melalui strategi ekspansi pasar dan kampanye pemasaran yang konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis aspek ekonomi dan sosial, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang analisis aspek ekonomi. Untuk yang sosial, hukum, dan lingkungan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang aspek ekonomi sendiri, dari pengaruh makroekonomi, kondisi makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar mata uang, dan investasi berpotensi mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk sablon baju. Selanjutnya itu ada data ekonomi makro digunakan untuk menganalisis kelayakan bisnis seperti PDB atau produk domestik bruto, mengukur potensi pasar berdasarkan daya beli masyarakat. Selanjutnya itu ada investasi, membantu perencanaan modal dan ekspansi usaha. Selanjutnya ada inflasi, berpengaruh pada biaya bahan baku dan upah tenaga kerja. Selanjutnya itu ada kurs valuta asing, penting jika bahan baku diimpor atau memiliki rencana ekspor. Lalu ada anggaran pemerintah, dukungan dana atau program stimulus yang relevan. Ada juga perdagangan luar negeri, potensi ekspansi pasar internasional. Selanjutnya juga itu ada analisis ekonomi proyek bisnis. Jadi, Clothing Universe tidak hanya menimbang manfaat yang dirasakan oleh perusahaan saja, akan tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian secara umum. Aspek ini mencakup pengaruh bisnis terhadap penciptaan lapangan kerja seperti memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja lokal, lalu peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, dan juga pemberdayaan ekonomi lokal melibatkan mitra pemasok lokal. Selanjutnya ada penilaian manfaat bisnis. Jadi di sini ada sisi rencana pembangunan nasional. Jadi Clothing Universe mendukung program pemerintah terkait pemberdayaan UKM dan industri kreatif, dan juga distribusi nilai tambah. Untuk produk sablon menciptakan nilai tambah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Selanjutnya itu ada nilai investasi per tenaga kerja. Bisnis ini diukur berdasarkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi modal. Lalu ada hambatan ekonomi, menganalisis kendala seperti harga bahan baku, distribusi, dan regulasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Lalu yang terakhir itu ada dukungan pemerintah. Jadi memanfaatkan kebijakan insentif usaha kecil atau program pembinaan industri kreatif. Di aspek ekonomi sendiri, ini pastikan ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri dari usaha sablon atau Clothing Universe, penciptaan lapangan kerja usaha sablon membuka peluang bagi banyak individu, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Lalu juga ada peningkatan pendapatan dan ekspansi pasar Clothing Universe bisa berperan besar dalam perekonomian lokal, terutama jika produk yang dihasilkan memiliki daya tarik di pasar lebih luas. Lalu juga pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selain memberi peluang kerja, usaha sablon juga dapat berkolaborasi dengan usaha kecil lainnya, seperti penyedia bahan baku, jasa pengiriman, atau pengepul limbah kain. Selanjutnya yang terakhir itu ada inovasi dan peningkatan kualitas produk. Usaha sablon memungkinkan untuk berinovasi dalam desain dan kualitas produk. Misalnya itu kayak dengan menggunakan teknologi sablon
itu seperti sablon digital atau eco-friendly ink, perusahaan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dan ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada dampak negatif. Jadi dari dampak negatif usaha sablon dalam aspek ekonomi, yang pertama itu biaya produksi yang tinggi. Usaha sablon memerlukan investasi yang signifikan dalam pembelian mesin sablon dan bahan baku seperti tinta, kain, dan perlengkapan lainnya. Fluktuasi harga bahan baku atau kenaikan biaya listrik untuk pengoperasian mesin bisa berdampak pada harga jual yang meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing di pasar. Lalu, persaingan yang ketat dalam industri pakaian custom dan sablon. Persaingan bisa sangat ketat, banyaknya pemain usaha kecil dan menengah dengan model bisnis serupa mengarah pada penurunan margin keuntungan. Untuk bertahan, perusahaan harus terus berinovasi dalam desain dan strategi pemasaran yang memerlukan investasi waktu dan dana. Lalu ada ketergantungan pada tren pasar. Keberhasilan usaha sablon sangat bergantung pada tren mode dan minat konsumen yang berubah-ubah. Jika suatu desain atau tema tidak lagi populer, perusahaan bisa kesulitan untuk menjual produk. Oleh karena itu, usaha ini memiliki tingkat resiko yang tinggi jika tidak dapat mengikuti perubahan selera pasar secara cepat. Saya di sini Muhammad Habibudin menjelaskan tentang aspek sosial. Aspek sosial menunjukkan bahwa sebuah perusahaan seperti Clothing Universe ini yang bergerak pada bidang usaha sablon harus menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitar sosialnya. Perusahaan ini hidup di dalam tatanan kehidupan yang beragam dan kompleks, sehingga memiliki peran penting dalam masyarakat bagi Clothing Universe. Hal ini berarti sebagai lembaga sosial, yaitu perusahaan dapat berperan sebagai lembaga yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bukan hanya dari sisi ekonominya saja, yaitu menghadapi perubahan sosial yang kompleks. Clothing Universe perlu menanggapi perubahan kebutuhan dan tantangan sosial seperti apa, seperti kayak menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, atau juga mempekerjakan tenaga kerja yang inklusif. Ada juga yang beroperasi di masyarakat yang pluralistik, menyadari keberagaman kebutuhan masyarakat. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan bisnisnya inklusif dan memperhatikan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diharapkan memberikan manfaat sosial yang nyata, antara lain seperti membuka lapangan pekerjaan baru dengan merekrut tenaga kerja lokal untuk operasional perusahaan. Ada juga yang kayak melakukan alih teknologi, ada yang meningkatkan mutu hidup dan pengaruh positif kayak fisik dan psikis. Sekarang kita beralih ke aspek hukum. Aspek hukum di sini yang pertama ada tujuan analisis aspek hukum, yaitu yang pertama ada legalitas usaha. Legalitas usaha sendiri yaitu menilai apakah usaha memenuhi syarat legalitas. Yang kedua ada bentuk badan hukum, yaitu memastikan bentuk badan hukum sosial dengan ide bisnis. Yang ketiga ada perizinan, yaitu menilai kemampuan usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat ada juga menilai kemampuan usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan. Nah, ini ada juga subjek hukum bisnis, yaitu subjek hukum bisnis yang pertama ada yang kodrati, yaitu perorangan. Yang kedua ada juga yang artifisial, yaitu kayak badan hukum, badan usaha yang non badan hukum. Yang pertama kayak ada Prima, ada kayak persekutuan perdata, ada juga TV, ada juga perusahaan perorangan. Dan yang kedua ada juga badan usaha berbadan hukum, yaitu kayak pertama kayak PT, terus koperasi, terus yayasan.
Nah, di sini ada juga yang dokumen hukum yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada tanda daftar perusahaan, ada NPWP, ada surat izin usaha dan domisili, akta pendirian badan hukum, ada juga izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, pertimbangan juga ini ada, yaitu besarnya modal yang diperlukan, terus kayak tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum, ada juga bidang industri yang dijalankan, persyaratan perundangan yang berlaku. Next ada apa ini? Sumber dan metode pengumpulan data. Kayak data primer itu dengan masyarakat, kayak wawancara dengan masyarakat, pemerintah setempat, konsultan hukum, dan pihak terkait lainnya. Ada data sekunder, yaitu literatur, hukum bisnis, peraturan, dan dokumen pendukung. Terakhir ada metode studi dokumentasi, menilai kayak kelengkapan dokumen dan jaminan usaha. Nah, itu di bawahnya ada kayak perizinan berusaha berbasis risiko. Ada next. Nah, yang terakhir ada aspek lingkungan. Yang terakhir yaitu ada aspek lingkungan, yaitu kayak menganalisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, kayak dampak bisnis terhadap lingkungan dan juga pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Nah, kita membahas yaitu ada tujuan analisis aspek lingkungan, yaitu menganalisis kondisi lingkungan operasional kayak lingkungan industri dan lingkungan jauh. Ada juga menganalisis dampak positif dan negatif. Ada juga menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif. Ada juga kategori lingkungan bisnis, kayak lingkungan operasional itu meliputi lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, lingkungan pegawai. Nah, ada juga kayak membahas tentang lingkungan yang industri. Kayak aspek lingkungan lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis ini berada. Kedua, ada menurut Porter terdapat 5 kekuatan dalam persaingan, yaitu yang pertama ada intensitas persaingan dalam industri, ada juga kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk pengganti, ancaman pendatang baru. Kalau di lingkungan jauh ada lingkungan ekonomi, kalau kondisi perekonomian suatu wilayah, negara atau dunia. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya atau faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, kayak opini, sikap, pendidikan, dan gaya hidup. Ada lingkungan politik juga, yaitu kondisi politik untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah bisnis, khususnya dalam masalah gejolak politik yang memiliki resiko yang tinggi. Ada juga lingkungan teknologi, perkembangan teknologi berdampak baik dan buruk bagi perusahaan. Ada juga kayak lingkungan ekologi, kegiatan suatu bisnis dalam resikonya terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan alam sekitar. Ada juga kayak lingkungan global, pengaruh usaha pengaruh suatu global yang mungkin berdampak terhadap suatu bisnis ada. Nah, dalam aspek positif juga, dalam aspek lingkungan ini yaitu penggunaan bahan ramah lingkungan, kayak banyak usaha sablon sekarang mulai beralih ke bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Ada juga kayak daur ulang bahan dan pengelolaan limbah. Beberapa usaha sablon memperkenalkan praktik daur ulang. Juga kayak pengurangan penggunaan plastik dan desain produk yang tahan lama.
Nah, kita ngomongin dampak positif juga tak lupa ada dampak negatifnya juga, yaitu kayak penggunaan bahan kimia berbahaya, banyak jenis tinta sablon. Ada juga kayak penggunaan energi yang tinggi waktu proses sablonnya itu. Terus limbah tekstil yang sisa produksi proses sablon menghasilkan limbah dalam bentuk potongan kain yang terbuang. Ada juga penggunaan air dalam proses produksi beberapa teknik sablon. Kita next yaitu ada motivasi bisnis, yaitu di dalam bisnis naik turun dan maju mundur itu sudah hal biasa. Yang terpenting adalah gimana cara kita menikmati semua yang sudah tergaris. Dan motivasi bisnis yang kedua adalah mulailah berbisnis walaupun kelihatan kecil, tapi paling tidak kamu berdiri di atas kakimu sendiri atau biasa disebut berdikari ya mungkin. Ada juga memang benar bisnis kalau tahun pertama atau tahun kedua kadang saya ibaratkan bisa kayak mengukir di atas air, tapi kalau sudah masuk tahun ketiga dan seterusnya saya jamin kau akan merasakan rasanya mengukir di atas batu. Kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan teman-teman, yang sudah saya jelaskan, yaitu kunci kesuksesan yaitu key of success. Terima kasih, kami dari kelompok 6 Clothing Universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.